Tadi ya, bagaimana membedakan bahasa roh? Kembali, bahasa roh ada suatu karunia, memang tidak bisa dipelajari. Ya, itu akan muncul ketika orang terima baptisan Roh Kudus, muncul tiba-tiba berglosolalia itu ya. Ini sebetulnya ada kelas sendiri. Ya, ikuti terus Supernatural School ini, nanti ada khusus tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tapi ini dipertanyakan nggak apa-apa, kan saya jawab ya. Jadi seperti itu. Bisa muncul ya dengan sendirinya ya, dan itu bahasa itu bisa bahasa yang dikenal, tapi juga ada bahasa yang tidak dikenal. Ya, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Nah, tentu di dalam dalam pemunculan bahasa roh, kembali lagi akibat daripada baptisan Roh Kudus tetap perlu diuji. Bener? Nah, Pak Wijaya pernah ya dulu ya. Bahasa roh itu perlu diuji juga. Jadi Pak, ada kesan daripada Pak Wijaya dulu pada waktu pelepasan pertama kali, ya rupa-rupanya sudah lepas tapi juga masih ada pencemaran-pencemaran nih Pak ya. Kemudian terjadi seperti pertempuran di dalam dirinya. Ada Roh Kudus yang menjamah menguasai dan kuasa kegelapan yang bercokol. Itu ya. Sehingga di awal itu bahasa roh tercemari, kacau. Dan bagaimana mengetahui? Ya, orang-orang yang dengan karunia membedakan roh ini paling gampang. Ada beberapa teman pada waktu itu, wah ini bahasa rohnya kacau ini bukan bahasa roh. Ini ada yang karunia-karunia ini memang ada orang yang dengan karunia semacam itu memang ada ya. Nah, kemudian pada waktu mengetahui ya Pak Wijaya bahasa rohnya tercemari, ya bukan dari Tuhan, baru kemudian pelepasan ya Pak. Pelepasan. Nah, sungguh pada waktu pelepasan dia manifestasi, ya jatuh, kemudian saya tanya itu siapa namamu yang ada di dalam dirinya, dia mengatakan aku Subrono gitu ya. Nah, sosok Subrono itu ya ternyata masuk di dalam dia, dan itu dan seterusnya, nanti kisahnya itu panjang seperti itu ya. Dan itu jadi untuk mengetahui bahasa roh ya diuji ya. Kemudian ya orang-orang yang di sekitar tempat itu ya mestinya akan menolong. Kalau hamba Tuhan itu yang membaptis, yang melayani pembaptisan bahasa roh atau tumpang tangan itu ya, baptisan Roh Kudus, itu memang idealnya kalau ada karunia membedakan roh, itu paling ideal. Ya. Kemudian yang hilang tadi, bahasa roh yang sudah pernah diterima hilang tadi ya, macam-macam tadi ya. Ada yang hilang, artinya begini, itu sebagai tanda awal, sebagai tanda baptisan Roh Kudus orang menerima bahasa roh dan kemudian dia berbahasa roh. Ini sebagai tanda awal. Oh, orang ini terima baptisan Roh Kudus, itu paling gampang begitu. Kemudian tidak muncul lagi, tapi muncul karunia yang lain. Tidak apa-apa, sama saja. Ya, yang penting hidupmu tetap di dalam Kristus dan kuat teguh di dalam Kristus. Tapi ada juga yang kemudian sama sekali tidak muncul, jauh daripada Tuhan, ya jelas itu karena meninggalkan Tuhan, maka Roh Kudus ya tidak akan aktif di dalam diri orang itu, karena di dalam diri orang itu ada orang lain begitu kira-kira ya, ada yang lain di dalam hatinya, sehingga Roh Kudus tidak memenuhi orang itu secara total itu ya. Tapi saya percaya anak-anak saya ya tidak demikian pastinya. Oke.